Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gue ingin membahas kabar-kabar ya seputar update situasi Manchester United, utamanya di musim panas, di mana gue ingin menyampaikan sumber utamanya ini dari Fabrizio Romano. Ada hal-hal yang terkait dengan pemain yang diincar, ya, posisi apa yang diharapkan didatangkan oleh Manchester United. Oke, gua langsung aja ke kabar. Sebentar, gua harus agak scroll dulu ke bawah ini karena memang ada banyak informasi. Oke, jadi Fabrizio Romano ini menyebutkan kalau terkait dengan, jadi sebenarnya sumbernya ada dua, dari Fabrizio Romano dan nanti dari Ekrem Konur. Gua akan kombinasikan. Casemiro, Christian Eriksen, Victor Lindelof dan juga Jonny Evans, ini semua keempat pemain ini diperkirakan akan meninggalkan Manchester United di musim panas kali ini. Pemain lainnya juga bisa meninggalkan Manchester United tergantung dari proposal yang diterima. Nah, dari tiga pemain ini gue langsung akan bahas ya. Jadi dari tiga pemain ini, Eriksen, Lindelof, dan Jonny Evans, tiga pemain ini kan memang kontraknya selesai di Manchester United musim panas nanti. Dan memang sudah diperkirakan, gue pun juga demikian, dan gue yakin mungkin sebagian besar Sobat Football United, fans Manchester United juga sudah memperkirakan kalau memang tiga pemain ini akan cabut dari Manchester United. Casemiro bagaimana? Nah, Casemiro ini sebenarnya dari musim panas tahun lalu sering dikabarkan ada yang berminat, yang misalnya klub dari Saudi, tapi tidak ada tawaran konkret ataupun langkah-langkah yang memang mendekati dia ingin mengambil Casemiro dari Manchester United. Musim dingin kemarin sebelum transfer itu dibuka pun juga sempat dikabarkan Casemiro punya peluang yang sangat besar untuk meninggalkan Manchester United. Kabar terbaru pun juga ada klub dari Brazil ya, yang diinformasikan berminat untuk mendatangkan Casemiro, tapi sampai dengan sejauh ini belum ada kabar yang konkret. Tidak mudah, sekali lagi ya. Manchester United punya perhitungan terkait dengan PSR karena mereka mentransfer Casemiro dari Real Madrid dengan angka cukup tinggi, 70 juta. Yang mungkin juga ada perhitungan tersendiri, jadi berapa nih kira-kira angka yang pas untuk klub lain mentransfer Casemiro. Tapi menurut gua tantangan utama juga gaji dari Casemiro, di mana 300.000 lebih per pekan ini bukan angka yang sedikit. Dan apakah pihak dari Casemiro nih juga ingin untuk menurunkan valuasi tersebut ya, gaji per pekan ini juga hal yang cukup menentukan di sana. Ditambahkan juga bagaimana itu tadi pemain yang dilepas ya, tapi juga Manchester United ini di musim panas nanti ingin mendatangkan setidaknya satu pemain yang bisa bermain di belakang striker dan satu center forward. Pemain yang benar-benar nomor 9 ya, jadi memang striker yang bisa mencetak gol secara reguler. Jadi menurut Fabrizio Romano ada dua posisi yang menjadi prioritas Manchester United. Pemain yang bisa bermain di belakang striker, artinya gelandang serang ya, dan juga pemain depan striker itu sendiri. Gue sudah pernah bahas beberapa pilihan kemungkinan juga. Well, ada Victor Gyökeres, apakah Victor Osimhen, apakah Harry Kane, apakah Matheus Cunha, atau memang ada profil-profil lain. Ini menarik untuk diikuti karena Manchester United menurut gue secara ringan amatiran sangat mungkin akan melakukan pergerakan juga nih terkait dengan striker yang ada saat ini, Rasmus Højlund dan juga Joshua Zirkzee, terutama ketika Manchester United akan mendatangkan striker premium. Gue sudah pernah bahas itu ya, karena memang ada tapi ada situasi finansial di mana Manchester United sudah berinvestasi yang tinggi juga untuk dua pemain muda yang saat ini ada, tapi performanya belum bagus. Kalau mendatangkan striker premium, maka bisa jadi banget ya akan menghambat perkembangan dari dua pemain muda tersebut karena menit bermain dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu harus dipertimbangkan. Gue sangat menantikan nih siapa pemain yang memang nanti akan secara konkret didekati oleh Manchester United.
untuk posisi depan. Jadi ada dua ya, gelandang serang dan juga striker. Sekali lagi, namanya belum secara spesifik, tapi posisi ini sudah mulai diungkap ya oleh Fabrizio Romano. Ruben Amorim terus mengatakan bagaimana Manchester United ini sangat krusial untuk membawa pemain ya, yang bisa memberikan intensitas ke dalam skuad. Dan ini merupakan kunci, kata kunci ya di bursa transfer musim panas nanti untuk Manchester United, intensitas. Patrick Dorgu didatangkan oleh Manchester United. Ruben Amorim memiliki pendapat juga, bahkan ada yang diinformasikan, yang sumber lain mengatakan bahwa ada komunikasi langsung antara Ruben Amorim dan Patrick Dorgu, dan ini yang membuat Patrick Dorgu teryakinkan untuk datang ke Manchester United. Patrick Dorgu dari cara bermain memang menunjukkan adanya intensitas. Apa sih sebenarnya dimaksud dengan intensitas? Apakah berlari, pressing, mengejar bola tiada henti 24 jam sehari, katakanlah seperti itu dalam satu pertandingan? Maksud gua, kalau menurut gua, pengertian dari intensitas yang tinggi bukan itu. Menurut gua, intensitas tinggi itu berarti melakukan melakukan segala kegiatan sepak bola di atas lapangan dengan sungguh-sungguh, pressing sungguh-sungguh. Tapi tentu saja dengan timing yang pas ya, dan apa ya? Dan misalnya juga situasi kerapian dalam melakukan pressing secara kolektif, totalitas ya. Tackling pun juga dilakukan secara totalitas, mengejar bola pun juga demikian, memanfaatkan peluang, hal-hal segala atribut sepak bola di atas lapangan dilakukan dengan totalitas, dengan sungguh-sungguh, secara konsisten. Itu juga kuncinya, secara konsisten. Karena Manchester United bukannya pemainnya tidak bisa melakukan hal tersebut. Sempat di beberapa pertandingan mereka melakukannya, tapi tidak konsisten. Artinya di pertandingan selanjutnya nggak seperti itu. Menurut gua, intensitas secara individu itu tadi ya, menurut gua secara dengan amatiran. Selain Patrick Dorgu, disebutkan juga akannya bagaimana ada pemain yang diincar dari Sporting, Giovanni Quenda. Pemain ini dinilai juga memiliki intensitas yang bagus, yang tinggi. Dan menurut gua akan sangat heran ya kalau Quenda tidak bisa datang ke Manchester United. Tentu saja akan ada tantangan berupa situasi finansial dan lain-lain, tapi Quenda yang juga bisa menempati posisi sebelah kanan, sayap sebelah kanan, ini merupakan kunci sih di samping sayap sebelah kiri, wingback maksud gua. Karena di situasi 3-4-2-1 sangat krusial, sangat vital ya posisi wingback di kanan maupun di kiri, terutama dalam sistem permainan. Karena ini berbeda dengan fullback. Secara tradisional Manchester United memang lebih terbiasa dengan fullback. Jadi memang ada filosofi sistem yang berbeda dari cara bermain di atas lapangan. Tapi balik lagi nih, terkait dengan intensitas, ini kata-kata yang terus-menerus ya diulangi oleh Fabrizio Romano. Bahkan dari awal ketika bulan November datang Ruben Amorim, dia menginginkan intensitas. Bulan Desember ketika bursa transfer akan dibuka, menginginkan pemain dengan intensitas tinggi. Dan ini merupakan kata kunci. Baik itu nanti di posisi pemain belakang, ataupun pemain depan dan juga pemain tengah. Pemain-pemain yang diinginkan didatangkan oleh Manchester United. Informasi juga dari Fabrizio Romano bahwa Juventus sempat menanyakan terkait dengan Joshua Zirkzee untuk peminjaman ya dengan opsi beli di bulan Januari, tapi Manchester United dan juga sang pemain sendiri menolak pendekatan tersebut. Nah, ini juga menarik bagaimana sempat ada minat tapi ternyata tidak jadi. Tapi apakah ini akan seperti itu juga di musim panas? Menurut gua keadaannya tetap akan sangat cair, fleksibel, segala kemungkinan ini sangat terbuka. Dan gua juga ingin membahas kabar dari Ekrem Konur ya. Ini menyangkut pemain belakang yang kabarnya diincar oleh Manchester United. Pemain-pemain yang juga diincar oleh Manchester United, bukan cuma pemain belakang ya, tapi juga pemain belakang dulu dan juga pemain depan. Ada Dean Howson, Jean-Claire Todibo, Jarrad Brandt dan juga Gonzalo Inacio. Ini semuanya dikabarkan ada di daftar transfer Manchester United. Menarik memang center back Manchester United dengan misalnya
Johnny Evans yang akan pensiun ya, bukan pensiun, mungkin tidak dipermainkan, kemungkinan juga pensiun, membutuhkan kedalaman squad. Dan situasi dengan Lisandro Martinez yang ya rawan menurut gua ya. Jadi dan juga situasi 3 center back di setiap permainan. Ini kan butuh kedalaman squad yang lebih daripada 2 center back. Jadi ada nama-nama itu tadi, Edenhausen, Jean-Claire Todibo, Gerard Brandway, dan juga Gonzalo Inacio. Dan untuk pemain depan atau pemain lain yang dari Sporting ini ada Ousmane Diomande, Giovanni Quenda, dan juga Victor Gyökeres. Ketiga pemain ini juga disebutkan ada pada daftar incaran Manchester United di musim panas. Apakah Ruben Amorim akan mengambil banyak pemain dari Sporting? Gua tidak begitu yakin itu akan terjadi, tapi apakah akan mengambil pemain dari Sporting, nampaknya itu sangat dekat. Menurut gue sih seperti itu perkiraan gue secara ringan amatiran ya. Setidaknya Giovanni Quenda, tapi apakah pemain lain misalnya seperti Gyökeres yang situasi finansialnya tentu saja ini akan memiliki tantangan juga bagi Manchester United. Ini menarik juga untuk diikuti. Bagaimana menurut Sobat Football United mengenai pemain-pemain tadi yang diincar oleh Manchester United? Ada yang diinginkan? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen beserta alasannya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.